Selamat datang di Gereja Sejarah Pagelaran. Hari ini kita akan melihat sejenak sejarah tentang Gereja Pagelaran. Nah, Gereja Pagelaran ini terletak di Jalan Raya Pagelaran nomor 34, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nah, gereja ini didirikan pada tahun 1928 sebagaimana yang tertulis di depan atau tepatnya di menara gereja tersebut. Jadi gereja ini didirikan pada tahun 1928 oleh seorang Belanda namanya adalah A.W.C. Blidenstein. Blidenstein, nah, dia adalah seorang warga negara Belanda yang bekerja sebagai administrator perkebunan, uh, yakni perkebunan karet yang terletak di daerah Malang Selatan. Nah, teman-teman, ini adalah gereja sejarah Pagelaran. Nah, gereja ini sesungguhnya digunakan untuk memupuk dan memperbesar komunitas Katolik dari pekerja-pekerja perkebunan yang berada di wilayah Pagelaran dan sekitarnya. Jadi maksud utama dari pendirian gereja ini pada waktu itu adalah untuk memungkinkan orang-orang, para pekerja pada waktu itu sehingga bisa dapat beribadat atau bisa merayakan Ekaristi. Nah, itu maksud utamanya. Lalu kemudian dalam perjalanan gereja Katolik Pagelaran ya menjadi tempat sejarah yang sangat penting, terutama di wilayah selatan Malang. Nah, di situ dikatakan bahwa dari gereja ini muncul 3 paroki besar di dekanat selatan Malang, yaitu Gereja Ratu Damai, Paroki Purworejo Donomulyo, dan yang kedua adalah Paroki Maria Annunciata Lodalem, dan yang ketiga adalah Paroki Maria Takbernoda Kepanjen. Oleh karena itu, gereja ini dikatakan sebagai gereja sejarah karena dari gereja inilah muncul atau melahirkan 3 paroki besar yang ada di selatan Malang, yang saat ini kita kenal dengan Dekanat Selatan Malang. Nah, itu sedikit sejarah singkat tentang gereja ini, Gereja Pagelaran. Nah, dalam catatan sejarah dikatakan bahwa dalam perjalanan gereja ini kemudian menjadi vakum. Awalnya banyak umat yang berada di seputaran gereja ini yang Katolik, tapi dalam perjalanan kemudian umat semakin hari semakin berkurang dan nyaris sampai saat ini sudah tidak ada umat ada di sana. Yang tinggal di sini hanyalah para suster HK dari Lampung, suster-suster tarekat Hati Kudus dari Lampung. Nah, mereka berkarya di sini menjaga tempat ini dan kemudian sempat tidak digunakan sebagai tempat ibadat selama beberapa dekade. Namun kemudian pada tahun 2012 gereja ini mulai difungsikan kembali sebagai tempat misa rutin dan itu dilaksanakan pada setiap hari Selasa sore jam 5:30. Nah, hal ini berlangsung sampai saat ini. Jadi setiap hari Selasa sore jam 5:30 diadakan perayaan Ekaristi di Gereja Pagelaran setelah dia vakumnya lumayan lama. Nah, ini adalah menaranya dan kita bisa melihat ini adalah yang tertinggal sebagai sesuatu yang asli. Nah, dikatakan di situ, ditulis di situ tahun 1928. Nah, bagian depan ini adalah bagian yang masih asli. Sedangkan yang lain semua sudah mengalami renovasi. Karena memang pada waktu itu juga dikatakan bahwa gereja ini mau dirobohkan, tapi ternyata tidak bisa. Nah, yang tertinggal adalah bagian depan ini, bagian menaranya. Dan salibnya menurut catatan dari berbagai sumber dan beberapa orang, mereka mengatakan bahwa salib yang ada di bumbungan gereja ini adalah salib yang masih sangat asli. Nah, bagian ini adalah tempat alat-alat musik. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini masih bentuk aslinya.
Bagian belakang semua sudah tidak lagi. Nah, jendela dua sana juga masih asli. Kita lihat ke atas lagi, tulisan 1928 adalah tahun berdirinya Gereja Sejarah Pagelaran. Salib stainless di bagian atas ini adalah asli. Ini bagian aslinya. Jadi yang tertinggal adalah keaslian bagian ini. Nah, salib ini adalah yang masih sangat asli sejak awal gereja yang didirikan sampai sekarang. Nah, salib ini masih sangat asli. Sekali lagi, di tempat ini kemudian diadakan perayaan Ekaristi setiap hari Selasa sore jam 5:30. Dan ini adalah area seputaran Gereja Pagelaran. Nah, masih terdapat kawasan hijau, persawahan dan pepohonan hijau. Nah, ini adalah jalan rayanya, jalan raya menuju ke area Bantur dan area pantai. Maka di kawasan ini lumayan ramai karena pada hari Sabtu dan hari Minggu atau hari-hari libur di jalan seputar ini sangat ramai karena banyak orang akan berkreasi di pantai selatan Malang. Nah, ini dari udara kita bisa melihat posisi gereja, jalan raya, dan semua yang ada di sekitar Gereja Sejarah Pagelaran. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana dikatakan tadi, setelah dia vakum dalam beberapa dekade pada tahun 2012 atas prakarsa dari almarhum Romo Pahala, kemudian difungsikan kembali dan digiatkan perayaan Ekaristi setiap hari Selasa sore. Selain itu juga di Gereja Sejarah Pagelaran diadakan misa dalam bahasa Jawa dalam setiap hari Selasa Kliwon setiap bulan. Nah, jadi setiap Selasa Kliwon dalam bulan akan diadakan misa dalam bahasa Jawa, dan ini biasanya banyak orang akan berdatangan di sana karena menggunakan alat-alat musik angklung dan juga gamelan dan alat-alat musik lainnya bernuansa Jawa. Persembahan dan juga pakaian adat yang digunakan oleh warga umat menjadi sesuatu yang disebut sebagai pembeda karena pada waktu itu orang-orang datang menggunakan kostum berbudaya Jawa, lagu-lagu dan perayaan Ekaristi dilaksanakan atau dirayakan dalam bahasa Jawa. Nah, ini adalah sebagai salah satu bentuk penghayatan dan internalisasi. Bagaimana orang-orang menghayati budayanya, menggunakan bahasanya dalam memuji Tuhan. Maka bisa dilangsungkan atau dirayakan dalam bahasa Jawa. Ini yang kita kenal dalam gereja sebagai inkulturasi. Nah, ini dalam setiap perayaan Ekaristi dalam bahasa Jawa pasti banyak sekali orang yang akan datang ke sana. Nah, satu hal yang menarik lagi dari Gereja Pagelaran ini adalah dalam setiap misa hari Selasa sore setelah perayaan Ekaristi akan ada santap kasih bersama. Jadi setiap stasi akan digilir dan lingkungan di Kepanjen juga akan digilir sehingga setiap lingkungan dan stasi akan mendapatkan tugas untuk makan malam, menyediakan makan malam untuk setiap orang yang datang mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Selasa sore. Jadi misalnya hari Selasa ini adalah tugas dari stasi Turen, maka yang menyiapkan liturgi adalah stasi Turen dan juga menyiapkan makan malam adalah stasi Turen. Nah, semua yang ikut misa akan makan bersama. Nah, ini adalah sebuah kebiasaan yang bagus dan sesungguhnya ini adalah sebuah kesempatan yang bagus untuk mempererat persekutuan, persaudaraan, dan komunio dari setiap orang yang ada di paroki ini. Nah, dari sebuah data yang saya baca, ditemukan di sana bahwa tujuan utama Romo Pahala pada waktu itu
menghimpun kembali dan menggerakkan umat beriman untuk berdoa di pagelaran dengan membagi setiap stasi dan lingkungan di sana. Setiap umat dihimbau supaya menghadiri perayaan Ekaristi di gereja pagelaran dengan maksud dan tujuan supaya orang saling mengenal satu sama lain. Nah, di situ saya baca bahwa tujuan utama mereka berkumpul di sana adalah supaya umat stasi Dampit bisa mengenal orang-orang di stasi Pakisaji, orang Pakisaji mengenal orang di Turen, orang Turen mengenal orang di Dampit, orang Dampit mengenal orang Majang Tengah, dan orang-orang Ngerejo mengenal orang Kecepoan, dan seluruhnya. Jadi ada pengenalan satu sama lain di perayaan Ekaristi pada setiap hari Selasa sore itu, sehingga sebagai umat satu paroki, orang akan saling mengenal satu sama lain. Nah, itu tujuan utama untuk membentuk persekutuan dan persaudaraan antar umat beriman dalam satu paroki. Nah, itu tujuan utama, sasaran utama selain berdoa. Nah, umat diajak untuk saling mengenal seorang terhadap yang lain. Nah, itulah. Nah, tempat ini juga kemudian menjadi sarana doa dan juga ya sebagai sarana tempat berkumpul umat beriman dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti rekoleksi, retret, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah sedikit catatan singkat mengenai gereja sejarah Pagelaran. Sampai hari ini gereja ini masih tetap eksis dan banyak orang juga datang dari berbagai tempat, dari Kota Malang dan sekitarnya. Ketika mendengar ada misa bahasa Jawa, mereka akan datang untuk mengikuti perayaan Ekaristi di sana. Demikian juga pada hari-hari biasa, kadang ada orang yang lewat di situ dan mereka melihat ada perayaan Ekaristi dan kemudian mereka mampir di sana dan mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, jadi sekali lagi gereja ini dikatakan sebagai gereja sejarah karena dari gereja inilah, tempat inilah kemudian melahirkan 3 paroki yang berada di Dekanat Selatan Malang. Sayang sekali bahwa di tempat ini sudah tidak ada umat lagi. Tidak seperti pada awal-awal itu ada ratusan, bahkan ada ribuan umat di tempat ini karena memang pada waktu itu di daerah sini banyak sekali pabrik-pabrik sehingga banyak karyawan-karyawan dan juga banyak umat beriman di sana. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, umat itu yang tadinya banyak kemudian pelan-pelan mulai sedikit demi sedikit, ya karena faktor usia, kematian, dan lain-lain sebagainya. Sehingga pada saat ini yang tertinggal hanyalah para suster yang berada di komunitas susteran Pagelaran. Nah, tugas utama para suster di sini adalah mereka menjaga, merawat, membersihkan gereja ini sehingga gereja ini tetap eksis. Nah, setiap hari Selasa sore, setiap banyak orang akan datang ke sana dan merayakan Ekaristi. Sehingga di tempat ini setiap hari Selasa dalam setiap minggu itu ada perayaan Ekaristi. Nah, kita harus tetap menjaga tempat ini karena ini merupakan sebuah tempat yang sangat bersejarah. Ini merupakan cikal bakal lahirnya 3 paroki dan dari sini juga lahir umat beriman. Nah, sebagai informasi bahwa ketika gereja ini mau dirobohkan, ternyata tidak bisa dirobohkan karena ya mungkin Tuhan berkehendak lain terhadap gereja ini, sehingga walaupun menggunakan alat-alat berat pada waktu itu untuk membongkar gereja ini, tapi ternyata alat-alat itu tidak mampu membongkarnya, bahkan terjadi kerusakan terhadap alat-alat berat itu, sehingga mereka yang bekerja pada waktu itu memutuskan bahwa kita tidak perlu untuk membongkarnya. Oleh karena itu, ada beberapa bagian yang masih asli seperti yang sudah dikatakan tadi. Di bagian depannya itu masih tampak asli seperti pada awal dibangun, dan bagian atap bagian depan itu dan juga menara dan juga bagian salibnya, sedangkan bagian belakang semuanya sudah mengalami proses renovasi karena memang pada waktu itu mau dihancurkan atau mau diratakan mulai dari bagian belakang sana, tapi sampai ke bagian depan
itu ternyata tidak bisa dibongkar, maka yang tersisa dan menjadi saksi sejarah adalah bagian depan itu, bagian menara dan bagian salib yang ada di bumbungan itu. Nah, itu adalah asli. Lalu kemudian di dalam catatan sejarah itu dikatakan juga bahwa dari pembongkaran itu ada beberapa bagian yang kemudian menjadi bukti sejarah adalah bagian pintu dan jendela-jendela. Nah, pintu dan jendela-jendela itu kemudian dipindahkan ke gereja Stasi Turen. Maka kita akan melihat di gereja Stasi Turen itu jendela-jendelanya tuh masih sangat klasik. Ya, karena memang itu adalah jendela-jendela yang dipindahkan dari gereja sejarah Pagelaran. Nah, itu beberapa informasi tentang pintu jendela dari gereja Pagelaran yang dipindahkan ke sana. Nah, jadi tempat ini dikatakan sebagai tempat sejarah karena dari sini lahir sebuah tempat ibadah yang mengakomodir orang-orang pada waktu itu yang bekerja sebagai pekerja di pabrik tebu, dan kita bersyukur karena orang-orang pada waktu itu bisa membangun sebuah gereja di tempat ini sehingga bisa menampung umat beriman yang bekerja di pabrik itu sehingga mereka bisa berdoa. Nah, ini adalah tampak keaslian dari salib. Nah, pada zaman Belanda dulu, nah ini salibnya masih sangat asli. Kemarin saya bertanya kepada Pak Alek dan juga beberapa orang yang sudah sepuh tentang keaslian dari bagian-bagian depan ini, dan mereka menegaskan bahwa itu adalah yang tersisa. Itu adalah yang asli. Nah, salib ini stainlessnya dari Belanda, dan sejak awal dipasang sampai hari ini dia masih tetap berdiri kokoh kuat. Nah, tampak seperti ini. Inilah keasliannya. Nah, kita melihat dari dekat keaslian dari salib. Nah, itulah beberapa catatan mengenai gereja Pagelaran. Wow, masih sangat asli. Di belakang sana itu adalah perumahan dan juga perkebunan warga masyarakat yang ada di sekitar gereja Pagelaran. Nah, yang menarik di sini adalah para suster yang berada di komunitas Pagelaran ini membangun relasi yang sangat bagus dengan umat beriman, umat-umat atau warga masyarakat yang ada di seputaran gereja Pagelaran. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting karena sebagai biarawan-biarawati, sebagai pastor suster, maka setiap kita harus membangun jejaring, membangun persahabatan, membangun pertemanan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu yang dilakukan oleh para suster sehingga banyak juga warga sekitar yang berkunjung ke suster dan juga berkunjung ke tempat ini. Demikian juga para suster juga mengadakan kunjungan bukan hanya kepada umat beriman tapi juga kepada warga sekitar sebagai bentuk persahabatan, sebagai bentuk kekeluargaan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat baik yang sudah dilakukan oleh para suster. Oleh karena itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada para suster yang berada dan bertugas di area gereja Pagelaran. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana kalau para suster itu tidak ada. Maka pasti tempat ini akan menjadi kotor, menjadi kumuh, dan kita tidak tahu akan menjadi seperti apa. Tapi kita bersyukur dengan kehadiran para suster di tempat ini, maka tempat ini selalu bersih. Tempat ini selalu dibersihkan oleh para suster sehingga menjadi tempat doa. Nah, banyak orang juga dari berbagai tempat, menurut keterangan dari para suster, banyak orang yang hendak pergi ke pantai atau pulang dari pantai, kadang mereka singgah di tempat ini untuk berdoa sejenak. Nah, ini adalah sesuatu yang baik. Kita bersyukur
karena kehadiran gereja pagelaran ini. Sekali lagi, ini adalah tampak keaslian dari salib di bumbungan gereja pagelaran. Kita membayangkan itu gereja didirikan pada tahun 1928 sampai sekarang. Sekali lagi, tentu banyak orang berjasa dalam pembangunan ini, banyak orang berjasa dalam pendirian gereja ini, maka kita tetap mendoakan mereka yang telah meninggal. Kita doakan supaya mengalami keselamatan jiwa, yang masih hidup diberikan kesehatan yang baik. Karena dari para pendahulu inilah mereka telah berjasa dan berusaha membangun sebuah gereja tempat ibadat yang memungkinkan umat beriman untuk berkumpul, bersekutu dalam doa. Sehingga iman mulai ditumbuhkan di sana. Iman mulai lahir dari sana dan orang mengembangkan iman itu lewat kegiatan keagamaan. Maka kita bersyukur dengan kehadiran gereja. Orang-orang pada waktu itu imannya tetap terjaga karena ada gereja di situ, mereka bisa berkumpul dan berdoa di sana. Nah, itulah maksud utama dari pendiri atau mereka yang membangun gereja pada waktu itu, sehingga orang-orang yang bekerja pada waktu itu diakomodir sehingga mereka bisa berdoa. Nah, ini adalah bagian sakristinya. Nah, ini sakristi, pintu ini adalah pintu keluar dari sakristi. Ada patung atau arca Bunda Maria. Persis di belakang arca Bunda Maria itu adalah sakristi. Kita akan ganti di situ, lalu kemudian kita keluar dan melewati pintu yang ada di sebelah kiri ini, dan kemudian masuk ke dalam gereja untuk merayakan perayaan Ekaristi. Nah, bentuknya terbuka. Ini adalah bagian sisi dalam dari gereja. Di depan sana itu adalah alat musik. Nah, ini adalah bagian depan dari gereja pagelaran, bagian altar panti imam. Nah, ini adalah altarnya. Sebagai informasi, bagian ini sudah mengalami berapa kali renovasi, sehingga bagian sini sudah tidak asli lagi, tapi yang masih asli adalah bagian depan seperti yang sudah digambarkan tadi. Nah, ini sudah mengalami berbagai macam perubahan dan renovasi-renovasi. Tentu semua renovasi itu dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman dan juga memperindah, karena banyak bagian-bagian bangunan yang sudah mulai mengalami kerusakan, catnya menjadi pudar dan lain sebagainya, maka perlu untuk diperhatikan. Nah, ini adalah bagian tempat penyimpanan alat-alat musik yang akan digunakan pada hari Selasa Kliwon. Menarik, pada hari Selasa Kliwon itu orang-orang datang banyak sekali, misal dalam bahasa Jawa, dan ornamen-ornamen semuanya dalam bahasa Jawa. Tapi satu hal yang sangat disayangkan adalah dari sekian banyak orang yang ikut perayaan Ekaristi dalam bahasa Jawa itu, banyak dari orang-orang tidak memahami atau tidak mengerti apa yang diucapkan dalam doa-doa atau dalam renungan-renungan atau khotbah-khotbah. Nah, itu menandakan ini adalah sebuah PR besar bagi kita sekalian untuk kembali mempelajari bahasa daerah kita masing-masing. Nah, ini tampak dari atas. Dari kejauhan kita melihat bumbungan dari gereja pagelaran. Nah, lokasinya lumayan besar ya.
tampak seperti ini. Jalan raya, kemudian tetangga. Dan sebagai informasi, tempat lokasi ini akan menjadi sangat ramai lagi karena akan ada pelebaran jalan, akan menjadi jalan yang dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan karena akan diperlebar, dan ini jalan ini akan menembus ke area pantai selatan Malang. Nah, tampak seperti ini. Jalan ini akan diperlebar. Sekarang dalam proses. Maka kita doakan semoga nanti ke depannya banyak orang akan berhenti sejenak di sini untuk berdoa, memanfaatkan tempat ini sebagai tempat doa. Sekali lagi, ini adalah salib aslinya. Wow. Ini yang tertinggal sebagai saksi sejarah tentang pembangunan gereja sejarah Pagelaran. Ini salibnya yang masih sangat asli. Nah, ini masih sangat asli. Ini keasliannya. Yang tertinggal, yang asli tinggal itu. Nah, ini masih daerah perkebunan, persawahan, dan perumahan warga masyarakat sekitar. Nah, dari kejauhan kita bisa melihat. Kita balik lagi. Nah, halamannya ya lumayan besar lah. Tempat ini berada persis di seberang jalan sehingga terkadang kita merasa terganggu karena kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di depan. Tapi yang paling penting adalah setiap orang yang berdoa di sana, jika dia fokus dengan doanya, maka kendaraan yang lewat pasti tidak akan mengganggu. Sekali lagi, teman-teman sekalian, ini adalah gereja sejarah Pagelaran, Santa Teresa Lisui Pagelaran, yang didirikan pada tahun 1928. Dan bagian sini adalah bagian yang masih sangat asli. Kita bersyukur dengan kehadiran gereja ini banyak orang kemudian bertumbuh imannya, sehingga mereka tetap menjadi warga Katolik sejati. Kita juga berdoa dan berharap supaya tempat ini tetap terjaga, dilindungi, dan juga semakin banyak umat memiliki kesadaran sehingga datang ke tempat ini, berdoa sehingga tempat ini tetap eksis. Nah, itulah harapan kita bersama. Semoga dengan kehadiran gereja di tempat ini kemudian menjadi daya tarik dari orang-orang yang ada di sekitar, sehingga semakin banyak orang yang lewat di sini atau yang menyaksikan aktivitas yang berada di gereja ini, mereka tertarik sehingga dibaptis, bergabung bersama kita. Nah, kita doakan ya, ini masih cita-cita, ini masih sebuah harapan, tapi kita tetap berdoa semoga tempat ini ke depannya menjadi tempat sarana doa bagi setiap orang yang datang ke sana, menjadi tempat berkumpulnya umat beriman sehingga terbentuklah dan tumbuhlah iman umat beriman. Tapi juga dengan kehadiran umat beriman setiap hari Selasa di tempat ini, iman dan persaudaraan, kekompakan di antara umat beriman akan selalu terjaga. Nah, itulah harapan kita bersama. Sekali lagi, ini adalah Gereja Pagelaran. Terima kasih untuk semua. Ini adalah bagian dalamnya. Kita doakan semoga semua berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya dan berkah dalam.